Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finuri Syafati Ayu dari kelas R2J, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang posisi profesi konseling. Yang pertama, ada pengertian profesi. Menurut Prayitno, ia mengatakan bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Artinya, pekerjaan yang disebut profesi tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan khusus terlebih dahulu untuk melakukan sebuah pekerjaan. Yang kedua, ada pengertian BK sebagai profesi. Bimbingan dan konseling sebagai profesi adalah proses pelayanan bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional atau konselor kepada konseli secara tatap muka dengan menggunakan berbagai teknik konseling untuk mendorong pengembangan diri konseli. Yang ketiga, ada ciri-ciri profesi. Yang pertama itu adanya pengetahuan khusus, yang mana biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan dan pelatihan selama bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Ini artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat itu ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kemanusiaan di mana nilai-nilai berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Dan yang kelima, memiliki kode etik. Ciri lain dari sebuah profesi adalah adanya kode etik yang menuntun suatu profesi saat dijalankan. Kode etik ini akan membantu seorang profesional untuk menjalankan profesinya dengan baik sesuai aturan yang berlaku, serta membantu untuk berorientasi pada masyarakat. Yang selanjutnya ada pengembangan profesi BK. Yang pertama itu ada standarisasi untuk kerja profesional konselor. Yang kedua, standarisasi penyiapan konselor. Ketiga, akreditasi. 4, sertifikasi dan lisensi. Dan yang terakhir adalah pengembangan organisasi profesi. Selanjutnya ada pengakuan pemerintah terhadap BK di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1975. Keberadaan BK dalam kurikulum ini menjelaskan tentang 3 jenis layanan pada jalur pendidikan formal, yaitu A. Layanan manajemen dan supervise, B. Layanan pembelajaran, C. Layanan bimbingan dan penyuluhan. Kemudian yang kedua, terdapat UU RI nomor 89 tahun 1989. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh oleh semua peserta didik. Kemudian yang ketiga, ada keputusan Menpan nomor 84 tahun 1993. Di dalam keputusan itu dijelaskan tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Tugas pokok guru pembimbing adalah menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut pelaksanaan program bimbingan terhadap peserta didik, yang mana menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang keempat, ada UU RI nomor 20 tahun 2003 yang berisikan tentang sistem pendidikan nasional. Pada bab 1, pasal 1, butir ke-6, dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widya-iswara, tutor, instruktur, fasiliator, dan sebutan lain, yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir, ada kurikulum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, di mana di dalamnya termuat tentang pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.